Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Fatima Aurelia. Saya mahasiswa Universitas Bung Karno semester 2, jurusan Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Azas Manajemen. Dalam mata kuliah Azas Manajemen, saya mengambil bab tentang motivasi. Motivasi merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen organisasi. Motivasi yang baik harus dimiliki oleh setiap anggota organisasi agar tercapai tujuan organisasi yang secara efektif dan efisien. Karena motivasi merupakan salah satu kunci keberhasilan organisasi. Dan para atasan atau pimpinan organisasi diharapkan dapat memotivasi para bawahannya agar tercapai tujuan bersama. Dan dalam materi motivasi terdapat asas-asas motivasi. Asas motivasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah asas-asas mengikutsertakan. Asas-asas ini menjelaskan bahwa para bawahan merasa termotivasi bila mereka diikutsertakan dalam memberikan ide-ide atau kreativitas. Mereka akan merasa bertanggung jawab bila ide-ide dan kreativitasnya mereka dipakai dalam proyek perusahaan. Yang kedua ada asas komunikasi. Jadi asas ini menjelaskan misalnya perusahaan sedang menghadapi masalah dan para atasan memberitahu bawahan secara rinci. Nah dari situ para bawahan merasa mereka dihargai dan semakin giat dalam bekerja. Yang ketiga ada asas pengakuan. Asas ini menjelaskan seseorang akan merasa semakin termotivasi bila pencapaiannya diakui oleh orang sekitar. Dengan contoh saat bawahan memenangkan tender dan para atasan mengakui dan memberikan apresiasi. Dan di situ para bawahan akan semakin termotivasi dan semakin giat dalam bekerja. Yang keempat ada asas wewenang yang didelegasikan. Asas ini menjelaskan misalnya perusahaan mempunyai proyek dan atasan mempercayai bawahan untuk memegang proyek tersebut, dan di situ para bawahan merasa mereka diakui dan dihargai keberadaannya. Setelah asas-asas motivasi, terdapat juga teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi klasik. Teori motivasi klasik yang berasal dari Frederick Winslow Taylor. Teori ini beranggapan bahwa para pekerja termotivasi hanya karena kebutuhan biologis atau kebutuhan pemenuhan keberlangsungan hidup. Teori ini beranggapan jika kebutuhan biologis para pekerja dengan contoh gaji ditingkatkan, maka dengan sendirinya mereka akan lebih bergairah dalam bekerja. Yang kedua ada teori Abraham Maslow. Teori ini dinamakan Theory of Human Motivation. Teori ini mengikuti teori jamak, yaitu manusia berperilaku atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Teori ini berpendapat bahwa manusia memenuhi kebutuhannya dari yang rendah hingga tertinggi. Dan Maslow pun berpendapat bahwa kebutuhan manusia itu berjenjang. Misalnya, kebutuhan yang utama sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan yang kedua akan menjadi yang utama. Yang ketiga ada teori motivasi human relation. Teori ini mengutamakan hubungan seseorang dengan lingkungannya. Seseorang akan lebih berprestasi bila ia diakui keberadaannya oleh lingkungannya. Dan dalam teori ini, pimpinan organisasi harus aktif berkomunikasi dengan para bawahannya. Setelah itu ada tantangan-tantangan motivasi. Setelah pemahaman-pemahaman tentang motivasi yang saya jelaskan, saya juga akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan dalam motivasi, yaitu 1. Para manajer atau atasan merasa bahwa pekerjaan mereka semakin luas karena mereka tidak lagi hanya terfokus dalam pekerjaan mereka, namun mereka juga harus memperhatikan kesejahteraan para bawahannya. Dan bisa jadi pada di situ manajer merasa bahwa pekerjaan mereka sudah tidak totalitas lagi. Dan yang kedua, tidak tahu cara memotivasi selain dengan memberikan finansial. Nah, di sini kebanyakan orang kan banyak itu memberikan motivasi atau memberikan semangat dengan cara memberikan uang. Nah, padahal memberikan motivasi itu tidak hanya dengan uang, melainkan bisa juga dengan kata-kata, karena terkadang orang juga membutuhkan kata-kata motivasi. Sekian penjelasan yang saya berikan tentang materi motivasi dari mata kuliah Azas Manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.